Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk menjelaskan dan memaparkan tentang strategi kampanye pemenangan calon anggota legislatif DPRD 50 kota tahun 2019-2024 dengan nama Caleg Marsal dari Partai Demokrat Dapil 4 50 kota. Saya Yovanda Aryani dengan NIM 20200530329. Saya Sri Wahyuni, NIM 202005303228. Saya If Cahyotunte dengan nomor induk mahasiswa 202005305333. Saya Sofura Albatul Latifah dengan NIM 202005303336. Ini saya Salsya Novita Ramadhani dengan NIM 2020053303330. Strategi kampanye pemenangan calon anggota legislatif DPRD 50 kota tahun 2019-2024 yaitu dengan nama calon Marsal pada Partai Demokrat Dapil 4 50 kota, di mana wilayah Dapil 4 ini terdiri dari 3 kecamatan. Yang pertama yaitu Kecamatan Gugua, yang kedua Kecamatan Akabiluru, dan yang ketiga Kecamatan Muka. Di mana untuk Kecamatan Gugua sendiri yaitu terdiri dari 128 TPS dengan jumlah laki-laki 12.083 dan jumlah perempuan 13.185. Nah, untuk Kecamatan Akabiluru itu terdiri dari 98 TPS, jumlah laki-laki 9.805 dan untuk jumlah perempuan yaitu 10.176. Dan untuk Kecamatan Muka sendiri terdiri dari 89 TPS, jumlah laki-laki 8.987 dan jumlah perempuan 9.600. Kemudian untuk kursi yang diperebutkan di Dapil 4 ini itu ada 9 kursi. Seterusnya analisis situasi segmenting. Nah, untuk situasi geografinya 50 kota ini merupakan daerah pegunungan. Sangat banyak gunung-gunung yang terdapat di Kabupaten 50 kota ini. Kemudian untuk situasi demografinya itu mayoritas penduduk di Kabupaten 50 kota ini yaitu berprofesi sebagai petani karena memang merupakan daerah pegunungan. Nah, untuk psikografinya sendiri itu masih berpegang teguh kepada adat istiadat dan hubungan keagamaan yang masih erat. Kemudian untuk target sasaran kampanye, sasaran target kampanye primernya yaitu masyarakat yang bekerja sebagai petani, pekebun, dan juga tukang rumah atau pembuat rumah. Nah, seterusnya berpendidikan menengah ke bawah. Kemudian tinggal di perdesaan, seterusnya bukan pemilih pemula, dan laki-laki juga perempuan. Nah, untuk target sasaran sekundernya yaitu bekerja di luar petani dan pekebun, misalkan seperti PNS. Nah, terus laki-laki dan perempuan juga tinggal di perkotaan, kemudian merupakan pemilih pemula. Sedangkan untuk target sasaran kampanye yang tersiernya itu banyak yang merantau atau tinggal di perkotaan. Misalkan contoh orang Kabupaten 50 kota pergi merantau ke Jakarta atau pergi ke Malaysia gitu ya. Nah, kemudian berpendidikan menengah ke bawah. Terus kemudian adanya pemilih pemula dan pemilih bukan pemula gitu. Nah, yang terakhir yaitu bekerja di luar sektor pertanian dan perkebunan. Berarti mereka bukan orang-orang yang bekerja sebagai petani atau pekebun, seperti itu. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg. Untuk di wilayah Kecamatan Akabiluru, tingkat elektabilitas calon yaitu sebanyak 70%, sedangkan di Kecamatan Guguak yaitu sebesar 20%, Kecamatan Muka sebanyak 30%. Goals dan objektif. Identifikasi problem, belum pernah terjun ke dalam partai politik. Tujuan kampanye
untuk dapat dipilih menjadi wakil rakyat atau masyarakat serta menjemput aspirasi di tengah-tengah masyarakat. Persoalan kampanye yang dilakukan masih belum bisa menambah banyak suara seperti yang diharapkan. Target kampanye untuk mendapatkan antusias dan perhatian dari masyarakat serta untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Communication goals yaitu masyarakat bisa menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh caleg marsal. Kelebihan dan kekurangan dari caleg marsal. Yang pertama yaitu kelebihan, mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, berpendidikan tinggi, berasal dari kalangan yang mapan, dipandang baik oleh masyarakat. Sedangkan kekurangan dari caleg marsal yaitu belum pernah terjun ke dalam partai politik, belum terlalu dikenal oleh sebagian daerah Dapil 450 kota. SWOT analisisnya, yaitu ada peluang dan ancaman. Untuk peluangnya sendiri, terdapat jumlah pemilih pemula yang cukup banyak, lalu juga mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, terutama di daerah Kecamatan Akabiluru, Dapil keempat. Terus ada caleg nomor urut 2. Dan untuk ancamannya sendiri yaitu bersaing dengan partai sendiri dan partai orang lain. Dan ada beberapa caleg berkampanye menggunakan politik uang. Selain itu bersaing dengan Partai Nasdem dengan nomor urut 2 yang memiliki jumlah massa lebih besar. Kompetitor Partai Gerindra, nama terpilih Denny Asra, suara sah 3.504 suara, peringkat 1. Partai Gerindra lagi, nama calon terpilih Afdal, suara 1.213 suara, peringkat 2. Partai PKS, nama calon terpilih Yos Saryadi, 2.413 suara, peringkat 1. Partai PAN Akrimal Adam, 1.783 suara, peringkat 1. Lalu ada Partai Demokrat dengan nama calon terpilih Marsal, 1.623 suara, peringkat 1 juga. Dan untuk Partai PKB Hemdi Setiawan, 1.619 suara, peringkat 1. Dan nomor 7 Partai Hanura atas nama calon terpilih Asri Medes, suara sah 998 suara, peringkat 1. Dan Partai Golkar, nama calon terpilih Putra Satria Ferry, suara sah 972 suara, peringkat 1. Dan yang terakhir adalah Partai Nasdem, nama calon terpilih Alia Afendi, suara sah 1.519, peringkat 1. Nah teman-teman, berikut adalah strategi kampanye yang digunakan oleh Bapak Marshall, yaitu bagaimana sih caranya agar seorang kandidat mendapatkan suara yang penuh dan dominan di masyarakat, yaitu melalui cara marketing. Dan cara marketing tersebut dilakukan menggunakan media massa. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dan juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan kampanye dan juga mempromosikan diri. Kemudian dibentuklah tim sukses, yang mana nantinya tim sukses inilah yang akan mengontrol kampanye melalui marketing media massa. Kemudian tim sukses tadi melakukan riset, yang mana riset tersebut berdasarkan hasil dari kampanye marketing media massa. Misal, di salah satu daerah diketahui bahwasanya masyarakat mendukung penuh kandidat tersebut. Akhirnya tim sukses tadi melakukan survei ke daerah tersebut guna mengetahui celah yang memungkinkan untuk dilakukannya kampanye. Mungkin melalui pendanaan, mungkin melalui bantuan, dan juga mungkin melalui pembangunan. Dan itulah yang disebut dengan funding atau pendanaan. Kemudian dari mana dana tersebut? Dana tersebut diambil dari anggaran yang telah disediakan atau yang telah disiapkan oleh kandidat. Dan anggaran tersebut tadi diberikan kepada target kampanye, yang mana target kampanye ini tadi memungkinkan untuk nantinya bisa memenangkan kandidat tersebut. Untuk bagian taktik melalui advertising dan event,
Bagiannya yaitu soft traffic yang terdiri dari media massa seperti koran, radio, TV, dan ada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter. Lalu bisa melalui alat peraga kampanye seperti spanduk. Untuk jenis hard champion ada 2 jenis, yaitu event sosial dan event keagamaan. Baiklah teman-teman, sebelumnya telah dijelaskan mengenai taktik kampanye melalui advertising dan juga event. Di slide berikutnya ini adalah salah satu foto kunjungan masyarakat atau event sosial yang dilakukan oleh Bapak Marshall di salah satu daerah di Kabupaten 50 Kota. Dan ini juga merupakan salah satu taktik kampanye, yaitu melalui event sosial. Kemudian, di slide berikutnya juga merupakan salah satu taktik kampanye, yaitu melalui advertising, menggunakan alat peraga berupa spanduk, dan juga termasuk ke dalam event keagamaan. Karena di dalamnya, Bapak Marshall menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, di slide berikutnya ini adalah budgeting atau keuangan total anggaran yang digunakan selama kampanye. Di antaranya yaitu sosialisasi media cetak Merdeka yang menghabiskan Rp13.250.000, kemudian sosialisasi radio yang menghabiskan Rp59.700.000, kemudian alat peraga kampanye yang menghabiskan Rp250.200.000, dan seterusnya, yang mana total keseluruhan anggaran yang digunakan yaitu Rp976.050.000. Kemudian, slide berikutnya yaitu evaluasi. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap koordinasi antar tim. Kemudian, yang kedua, melakukan survei terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan dalam rangka untuk mengukur jumlah suara di setiap wilayah kecamatan. Hal ini dilakukan agar mengetahui sikap atau pendapat dari masyarakat terhadap paslon Marshall sesudah kegiatan kampanye. Kemudian yang ketiga, melakukan monitoring terhadap sejumlah media sosial dan radio yang bertujuan untuk memberikan kegiatan komunikasi yang dilakukan supaya mendapat perolehan suara yang memenuhi target. Kemudian, mengevaluasi biaya anggaran dan penggunaan dana kampanye agar data yang dikeluarkan jelas. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap alat peraga kampanye agar tersebar secara merata di setiap kecamatan. Baiklah teman-teman, berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang lainnya. Nah, kemudian untuk timeline kegiatan kampanye sendiri, kita memiliki 4 kegiatan untuk jangka waktu kurang lebih setahun. Yang pertama, adanya sosialisasi melalui media cetak Suara Merdeka, di mana akan diadakan setiap sebulan sekali dalam minggu kedua. Yang kedua, sosialisasi melalui radio daerah, yang mana akan kita lakukan selama 2 kali dalam 1 bulan. Alasan mengapa kita melakukan sosialisasi melalui radio daerah selama 2 kali dalam sebulan adalah karena masyarakat 50 kota, terutama untuk kalangan dewasa, pada umumnya lebih sering mendengarkan siaran radio daripada sosial media. Kemudian yang ketiga, adanya kegiatan kunjungan masyarakat yang kita lakukan pada bulan November. Mengapa kita memilih bulan November? Karena menurut kami pada bulan ini merupakan bulan tenang dan mendekati pemilihan umum. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan event agama atau budaya. Mengapa kami memilih bulan Desember? Dikarenakan pada bulan ini merupakan bulan yang mendekati pemilihan umum, sehingga cocok dan tepat untuk memperkenalkan calon anggota DPRD tersebut kepada masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan tentang strategi kampanye dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.